I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. Baik, di sini kami memiliki judul tentang pengaruh capital intensity leverage intensitas aset tetap terhadap tax avoidance. Studi empiris pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data dengan tujuan memperoleh informasi yang berguna. Ada dua teknik pengolahan data yang sering digunakan, yaitu teknik pengolahan data kualitatif untuk data bersifat narasi dan teknik pengolahan data kuantitatif untuk data numerik. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuan teknik analisis data yaitu untuk memperoleh kesimpulan secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Teknik analisis data juga akan mendeskripsikan data-data penelitian sehingga mudah dipahami oleh orang lain dengan menyajikannya ke dalam bentuk yang menarik seperti grafik atau plot. Adapun manfaat teknik olah data. Yang pertama, melihat pola yang dimiliki oleh data. Selanjutnya, digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, sebagai alat yang bisa mencari kesimpulan dari data yang ada. Selanjutnya, evaluasi permasalahan yang sedang terjadi. Dan terakhir, hasil analisis data dapat dijadikan acuan atau dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun alat pengukuran untuk capital intensity leverage dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance itu untuk capital intensity CAP sama dengan total aset tetap bersih dibagi total aset. Untuk leverage yaitu DER sama dengan total utang dibagi total aset. Untuk intensitas aset tetap sama dengan total aset tetap dibagi total aset. Dan untuk tax avoidance yaitu CETR sama dengan beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Sebagai contoh, saya akan membuka laporan keuangan perusahaan PT Unilever. Kemudian, buka dan persiapkan file Microsoft Excel untuk melakukan tabulasi data. Di dalam data ini, pada bagian capital intensity sudah berisikan angka. Angka yang berasal dari laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan. Total aset bersih didapat dari pengurangan total liabilitas dengan total aset. Sedangkan total aset dapat kita lihat pada bagian laporan posisi keuangan. Kemudian, pada kolom CAP dapat diketik sama dengan D4 dibagi E4 sehingga muncullah hasil CAP tersebut. Pengukuran selanjutnya adalah variabel leverage yang menggunakan metode pengukuran DER dan didapat dari pembagian total utang dengan total aset. Total utang dapat dilihat pada laporan posisi keuangan di bagian liabilitas dan ekuitas. Sedangkan total aset dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan bagian aset. Kemudian, pada kolom DER dapat diketik sama dengan G4 dibagi H4 sehingga akan muncul hasil DER tersebut. Selanjutnya adalah variabel intensitas aset tetap
yang menggunakan metode pengukuran IAT dan didapat dari pembagian total aset tetap dan total aset. Total aset tetap dapat dilihat pada laporan posisi keuangan bagian aset, sedangkan total aset dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan bagian aset. Kemudian pada kolom IAT dapat diketik sama dengan J4 dibagi K4 sehingga muncul hasil IAT tersebut. Masuk ke dalam variabel Y yaitu tax avoidance yang menggunakan metode pengukuran ETR dan dihitung dengan cara melakukan pembagian antara pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pada kolom pajak penghasilan, angka ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan pada bagian beban atau manfaat pajak penghasilan. Sedangkan laba sebelum pajak dapat kita lihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian pada kolom ETR dapat diketik sama dengan M4 dibagi N4 sehingga muncul hasil ETL tersebut. Dari olah data tersebut yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa aplikasi olah data yang bisa digunakan yaitu seperti eFuse, SPSS, MOS, dan lain sebagainya.